Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teteh semuanya? Semoga teteh semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Teteh, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum merdeka. Materi ajar, mengucapkan kalimah thayyibah. Elemen akhlak, fase B, yaitu kelas 3, SDIT Cendekia Purwakarta. Sebelum mulai belajar, kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepahaman. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, mampu memahami makna kalimah thayyibah dengan benar. Yang kedua, mampu mendemonstrasikan bacaan kalimah thayyibah dengan benar. Yang ketiga, mampu menulis kalimah thayyibah dengan benar. Dan yang keempat, terbiasa mengucapkan kalimah thayyibah dengan benar. Sebelum mulai belajar, ayo mengamati terlebih dahulu ya. Apakah kalian sudah terbiasa seperti Nara yang mengucapkan kalimah thayyibah saat melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Nah, sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dalam keadaan tertentu. Mengapa demikian? Semua keadaan yang kita alami terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah dalam setiap keadaan yang kita alami. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah dalam bahasa Arab artinya baik. Kalimat thayyibah artinya kalimat yang baik. Nah, kalimat thayyibah itu mengandung kebenaran dan juga kebaikan. Kalimat thayyibah bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Apa tujuan kita mengucapkan kalimat thayyibah? Kita mengucapkan kalimat thayyibah dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mengucapkan kalimat thayyibah adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalimat tasbih. Lafal kalimat tasbih yaitu subhanallah, yang artinya maha suci Allah. Kalimat tasbih merupakan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tasbih merupakan pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci dari segala kekurangan dan segala aib. Artinya, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Allah tidak memiliki catatan sedikit pun. Kapan kita harus membaca kalimat tasbih? Kalimat tasbih diucapkan ketika kita mendengar orang yang berburuk sangka. Contohnya, ada orang yang berkata, mengapa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bencana kepada negeri ini? Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak menyayangi kita? Saat mendengar orang yang berkata seperti itu, kita hendaknya menjawab seperti ini. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala maha menyayangi hamba-hambanya dengan bencana yang terjadi di negeri ini merupakan cobaan bagi kita semua. Selain itu, kalimat tasbih juga bisa kita ucapkan saat menyaksikan hal-hal yang membuat kita takjub ya. Contohnya seperti saat kita menyaksikan pemandangan alam yang indah, kita mengucapkan kalimat tasbih. Saat kita mengucapkan kalimat ini, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Yang kedua, kalimat Masya Allah. Masya Allah artinya sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Kehendak Allah tanpa perintah atau paksaan siapapun. Segala sesuatu yang Allah kehendaki, maka pasti akan terjadi. Nah, kapan kita harus mengucapkan kalimah Masya Allah? Kalimah Masya Allah diucapkan ketika kagum atau takjub atas sesuatu.
Contohnya, ketika kita melihat teman kita yang selalu berprestasi di sekolah, saat itu kita dapat mengucapkan kalimat ini. Prestasi tersebut diraihnya dengan belajar dan usaha yang sungguh-sungguh. Dengan mengucapkan kalimat Masya Allah, kita yakin bahwa prestasi tersebut merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, kalimat Masya Allah juga bisa kita ucapkan saat melihat keadaan di sekitar kita yang menakjubkan. Contohnya, saat kita berkunjung ke perkebunan teh di daerah pegunungan, di sana kita dapat melihat perkebunan teh yang terhampar sangat luas, sehingga menimbulkan pemandangan yang indah. Dengan mengucapkan kalimat Masya Allah, kita yakin bahwa perkebunan teh yang indah dan luas tersebut merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kalimat Insya Allah. Kalimat Insya Allah artinya semoga Allah menghendaki. Apakah kalian mengetahui apa arti kalimat ini? Nah, kalimat ini berhubungan dengan rencana atau keinginan kita dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kalimat ini bisa diucapkan? Yang pertama, kalimat ini bisa diucapkan ketika rencana. Contohnya, seperti ketika kamu memiliki rencana akan mengerjakan tugas di rumah temanmu, kamu berkata kepada teman datang ke rumahmu setelah sholat asar. Dengan mengucapkan kalimat insya Allah, kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki rencana kita, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan rencana. Yang terakhir yaitu kalimat takbir. Lafal kalimat takbir yaitu Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Kalimat ini berkaitan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kebesaran dan keagungan yang tidak terbatas. Sebesar apapun kekuatan manusia tidak akan menandingi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanyalah makhluk kecil dan lemah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita harus mengucapkan kalimat takbir? Yang pertama, kalimat takbir diucapkan ketika kita sholat ya. Jadi kalimat takbir ini sering kita ucapkan sehari-hari ketika kita sholat. Yang kedua, ketika kita menyemangati diri kita sendiri. Contohnya seperti kita membaca kalimat takbir saat akan melakukan penilaian akhir semester agar kita merasa tenang dan berani. Kemudian bentuklah grup diskusi bersama temanmu dan ikuti arahan guru. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk Adan Teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.